Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Man bijanibik ya Faruq? Abdul Halim aina hu? Fil hammam. Bisar'a ya Abdul Halim. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang fi'il madi. Dan sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Ya bisara Abdul Halim. Kun rajulan. Masyaallah. Ada wa mujtahid Abdul Halim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa mudhari'un wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi nahwu lam yaqum. Mudhari itu diketahui, yaitu tandanya dengan masuknya lam kepadanya. Contohnya lam yaqum. Dan keharusan fi'il mudhari dia harus labudda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba. Ini keharusan. Nanti disampaikan oleh pensyarah sebenarnya cocok aja dijadikan sebagai tanda, yaitu diawali oleh huruf mudhara'ah. Tapi di sini oleh penulis tidak dijadikan tanda, tapi dijadikan keharusan. La budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba. Harus pada awalnya terdapat salah satu dari 4 tambahan, yaitu huruf mudhara'ah. Tulis aja antum di atasnya tuh huruf mudhara'ah, ada itu mudahnya. Tapi nanti ini bisa dijadikan sebagai tanda. Oleh karena itu di muhtarat ini kita jadikan tanda. Apa tanda fil mudhari' diawali oleh huruf mudhara'ah? Yaitu hamzah, nun, ya, ta. Wa yajma'uha qawluka na'aitu. Dan dikumpulkan oleh perkataanmu na'aitu, terserah na'aitu, anita. Dan perhatikan di sini faidah yang tidak ada di Tuhfah Al-Wasabiyah. Wa yudammu awwaluhu in kana madihi ala 4 ahrufin. Kadahraja yudahriju, akrama yukrimu, farraha yufarrihu, qatala yuqatilu. Wa yudammu awwaluhu, dan didommah awalnya, yaitu awal mudhari'nya apabila madinya di atas 4 huruf. Jadi kalau fi'il madinya 4 huruf berarti mudhari'nya didommah. Contoh dahroja. Berapa huruf ini? 4. Dal ha ra ja. Maka mudhari'nya itu didommah awalnya. Yudahriju. Enggak ada ya dahriju, enggak ada. Udah pokoknya antum tahu madinya 4 huruf pasti mudhari'nya awalnya dommah. Yudahriju. Akrama berapa huruf di sini? 4. Yukrimu. Farraha berapa huruf? 4. Fa dan ro-nya tasydid berarti 2 huruf, ro dan ha. Yufarrihu. Qatala yuqatilu. Nanti dijelaskan oleh pensyarah ada perbedaan istilah antara ulama nahwu dan ulama sharaf. Kan Anda pernah sampaikan belum kemarin bahwasanya kalau antum jumpai takrif istilahan di buku nahwu berarti menurut ulama nahwu. Di sharaf berarti menurut ulama sharaf. Dan nanti akan ada perbedaan istilah. Sama-sama rubai. Ini kan berarti apa? Madinya 4 huruf berarti rubai. Jadi rubai menurut ulama nahwu beda, rubai menurut ulama sharaf beda. Nah ini penting seseorang dia harus jeli. Rubai menurut ulama nahwu beda, rubai menurut ulama sharaf beda. Oke, nanti ada penjelasannya itu. Wa yuftahu fi ma siwa dzalik. Dan di fathah pada selain itu. Jadi kalau
3 huruf di fathah mudhari'nya pada awal mudhari'nya. 5 huruf, 6 huruf di fathah. Contoh nasara, yansuru. Nasara berapa huruf? 3. Intalaqa berapa huruf? Lihat, intalaqa berapa huruf? 5. Berarti mudhari'nya di fathah awalnya, yantaliqu. Istakhraja berapa huruf? 6. Berarti di fathah awal mudhari'nya, yastakhriju. Kapan di dhamma awal mudhari'nya? Ketika madinya 4 huruf. Rubai. Menurut ulama nahwu. Ingat, kita sekarang di buku nahwu nih. Karena beda nanti rubai menurut ulama sharaf. Qala syarihu hafidhallah ta'ala, qawluhu wa mudhari'un. Apa itu definisi mudhari'? Huwa ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbala wa la yata'ayyanu li ahadihima illa biqarinatin. Mudhari' dia adalah apa-apa yang menunjukkan atas kejadian. Yaqbalul hal, menerima waktu sedang, wal istiqbal, dan akan datang, ma'ruf. Mudhari' sedang atau akan datang. Wala yata'ayyanu li ahadihima illa biqarinatin. Dan tidak dapat ditentukan salah satu dari keduanya ini, hal atau istiqbal, kecuali dengan biqarinah, keterangan. Kalau ada keterangannya dapat ditentukan. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah. Misalnya kalau ada al-an, berarti itu sekarang atau akan datang? Sekarang. Misalnya ana bilang yaktubu Yusufu al-an. Di sini berarti yaktubu fil mudhari', waktunya sekarang atau akan datang? Sekarang, karena ada keterangan qarinah al-an. Tapi ana kalau bilang yanamu Zakaria ba'da dhuhri. Zakaria yanam setelah zuhur. Berarti ini apa? Sedang atau akan datang? Setelah zuhur. Emang udah zuhur. Sedang apa akan datang? Akan datang. Atau misalnya yakulu aldi godan. Berarti di sini sedang atau akan datang? Akan datang. Dengan keterangan. Baru kita bisa menentukan. Tapi pertanyaan gimana? Ustaz, kalau nggak ada keterangan sama sekali, nggak ada keterangan madi, nggak ada keterangan mudhari', kan sering tuh kita jumpai. Yaktubu aja, yadhabu aja, nggak ada keterangannya. Maka itu diikutkan dengan waktu sekarang atau akan datang. Menurut ulama, maka yang lebih rajih diikutkan dengan waktu sekarang. Jadi kalau nggak ada keterangan sama sekali, diikutkan dengan waktu sekarang. Oke, kita lanjut. Wala yata'ayyanu li ahadihima illa biqarinatin. Tidak dapat ditentukan untuk salah satu dari kedua kecuali dengan keterangan. Fa idza qulta Zaidun yaqumu, apabila kamu katakan Zaid yaqum, ihtamal al-halu wal istiqbalu. Dapat berkemungkinan waktunya sekarang dan akan datang. Illa annahu fi hadhil halati, akan tapi bahwasanya pada keadaan ini, yaitu inda adamil qarinati, ketika tidak adanya keterangan. Zaidun yaqumu, ada keterangan enggak? Enggak ada. Maka apa yang lebih rajih? Tadi anak katakan yatarajjahu lil hal. Lebih rajih waktunya adalah sekarang kalau tidak ada keterangan. Nah, itu kasih stabilo tuh faidah. Wa yata'ayyanu lil hali bi umurin minha idza sahabathul ana awis sa'atu nahu aji'ukal ana awis sa'ata wa nahu dzalika mimma yadullu 'alal hali. Wa yata'ayyanu lil hal, dan dapat ditentukan untuk hal bi umurin minha, dengan beberapa perkara darinya. Yang pertama, idza sahabathul ana, apabila diiringi oleh al-an, maka dia berwaktu sekarang. Awis sa'ata, idza sahabathul ana awis sa'atu, maka dia juga dapat berwaktu sekarang. Dia dapat ditentukan waktu sekarang. Al-an apa artinya? Sekarang. Sa'ah itu juga dapat berarti sekarang.
Misal antum katakan adhabuka as-sa'ah, yaitu aku akan pergi detik ini, yaitu maksudnya apa sekarang. Aji'uka al-ana, aku akan datang kepadamu sekarang. Awis sa'ah, ya sekarang. Maka itu dia udah ditentukan waktunya sekarang, hal. Wa nahwu dzalika mimma yadullu 'alal hali, dan selain itu dari apa-apa yang menunjukkan atas waktu sekarang. Wa yata'ayyanu lil istiqbali bi umurin minha as-sinu wa sawfa wa ghadan wa nahwu dzalika mimma yadullu 'alal istiqbali, dan dapat ditentukan untuk waktu akan datang dengan beberapa perkara. Sebagian darinya adalah sin, ya, akan, saufa kelak, godan besok, dan semisal itu dari apa-apa yang menunjukkan atas akan datang, maka dia waktunya adalah akan datang mudhari'nya. Contohnya sanuqri'uka fala tansa, saksi pembahasannya mana? Sanuqri'uk, kami akan membacakan kepadamu. Akan, maka di sini nuqri'uk fi'il mudhari', berwaktu istiqbal, akan datang, karena ada keterangan sin. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Rabbmu akan memberikan kepadamu. Maka di sini saufa yu'tik, yu'ti fi'il mudhari', dan dia diberikan keterangan oleh saufa, maka waktunya istiqbal. Wa usafiru ghadan insyaallah, pun sama dia ada ghadan, maka di sini usafir fi'il mudhari' waktunya adalah istiqbal, akan datang. Faidah lagi, Masya Allah, indah, anak suka sekali yang seperti ini. Kenapa dinamakan mudhari'? Memang para ulama itu ajib, Masya Allah. Sering anak katakan dulu di awal, para ulama itu memang gak sembarangan dalam melakukan sesuatu. Seperti jamak mudzakkar salim, kenapa dinamakan jamak mudzakkar salim? Masih ingat kan? Di Muhtarat. Jamak muannas salim, kenapa dinamakan jamak muannas salim? Jamak taksir, kenapa dinamakan jamak taksir? Dan ini juga fi'il mudhari', kenapa namanya mudhari'? Faidah ini. Wa innama summiya mudhari'an li'annahu musyabihun lil ismi fi umurin ya'ti dzikruha insyaallah. Wal mudhara'atu fil lughati al mushabahatu ma'khudatan min ad-dhar'i li'anna al mutashabihaini ka'annahuma irtada'a min dhar'in wahidin. Ini faedah besar. Innama summiya mudhari'an, sesungguhnya dinamakan mudhari'. Kenapa namanya mudhari'? Alasannya li'annahu musyabihun lil ismi, karena bahwasannya dia fi'il mudhari' menyerupai isim. Jadi fi'il mudhari' itu dia menyerupai isim fi umurin, pada beberapa perkara. Apa perkara itu? Nanti ya'ti dzukruha insyaallah, akan datang penyebutannya insyaallah. Jadi nanti ada tempatnya. Mudhara'ah, ya mudhari', mudhara'ah. Mudhari' masdarnya apa? Mudhara'ah. Mudhari' itu isim fa'il, mudhari'un. Mudhara'ah masdarnya. Mudhara'ah fil lughati, definisinya secara bahasa adalah musyabahah, mirip, persamaan. Jadi mudhari' apa artinya? Mirip. Jadi kalau ditanya fi'il mudhari' apa sih arti mudhari'? Mirip. Kok mirip? Kenapa kok mirip? Karena mirip dengan isim pada beberapa perkara. Apa itu? Nanti kita bahas, ada. Mudhara'ah fil lughati al musyabahatu, dia definisinya secara bahasa adalah musyabahah, persamaan, mirip, ya musyabah. Ma'khudatan min ad-dhar'i, diambil dari kata ad-dhar'. Apa itu dhar'? Kantong kelenjar susu kambing. Antum tahu ya, yang punya kambing itu ada kantong kelenjarnya yang besar, terus nanti ada susunya itu. Kantong kelenjar susu kambing. Jadi apa? Li'annal mutasyabihaini, karena bahwasannya dua hal yang mirip, mutasyabihain, dua perkara yang mirip,
Ka'annahuma irtada'a min dar'in wahidin. Seakan-akan keduanya menyusu dari satu kelenjar susu. Oleh karena itu mudhara'ah diambil dari kata ad-dar'i, artinya kelenjar susu. Jadi seakan-akan dua hal yang mirip itu dia menyusu dari satu kelenjar susu, dari susu yang sama, mirip. Maka mudhara'ah definisi secara bahasa apa? Musyabahah, persamaan, kemiripan, mirip. Wa qawluhu wa yu'rafu ayyumayyazu 'anil madi wal amri bidukhuli lam 'alaihi. Diketahui yaitu dibedakan dari madi dan amr dengan masuknya lam kepadanya. Ya, jadi tanda fi'il mudhari' salah satunya adalah kemasukan lam. Jadi kalau fi'il kemasukan lam udah dia mudhari'. Waqad marra annahu yumayyazu aidan bidukhulis sini wa sawfa alaihi. Waqad marra, dan telah berlalu bahwasannya mudhari' yumayyazu aidan dapat dibedakan juga dengan masuknya sin dan saufa. Salah satu tanda mudhari' apa? Sin dan saufa. Karena sin dia khusus pada mudhari', saufa juga, maka dia termasuk tanda mudhari'. Lam tanda mudhari', sin dan saufa juga tanda mudhari'. Dan nanti diawali huruf mudhara'ah dia juga termasuk tanda fi'il mudhari'. Perhatikan ini, butuh kefokusan paragraf ini. Wa inna ma iqtasara al-muallifu ka ghairihi 'ala lam li'anna laha imtizajan bil fi'li bitaghyiri ma'nahu ila al-madi hatta sarat ka juz'ihi. Masya Allah, indah sekali, memang dalam, tajam penglihatan para ulama itu. Masya Allah, ajib. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu dan kefaqihan. Innama ikhtasara al-muallifu, sesungguhnya penulis mencukupi, ka ghairihi, seperti pengarang yang lainnya, ala lam, atas lam. Kenapa sih penulis mencukupi tanda fi'il mudhari' dengan lam? Padahal kan sebelumnya juga sudah disebutkan tanda fi'il mudhari' adalah sin dan saufa. Kenapa mencukupi dengan lam? Ada apa dengan lam? Perhatikan, fokus. Ada apa dengan lam? Li'anna laha imtizajan bil fi'li. Karena bahwasannya laha, hak kembali ke lam. Karena bahwasannya lam imtizajan bil fi'li, bergabung dengan fi'il lam yakum, bitaghyiri ma'nahu, yaitu dengan mengubah maknanya kepada madi. Kita sudah tahu fi'il mudhari waktunya apa? Sekarang atau akan datang. Tapi kalau kemasukan lam, waktunya menjadi apa? Ada yang masih ingat? Kita udah bahas di Tuhfah. Fi'il mudhari sebelumnya waktunya apa? Sekarang atau akan datang. Kalau kemasukan lam, waktunya menjadi apa? Hah? Apa? Lampau, ahsan. Waktunya menjadi madi, lampau. Lam yakum, belum berdiri, lampau. Lam yadrus, belum belajar, lampau. Ana ulangin, fi'il mudhari dia sebelumnya waktunya sekarang atau akan datang. Namun ketika dia kemasukan lam, waktunya menjadi lampau. Paham sampai situ? Oke, kita baca lagi. Li'anna laha imtizajan bil fi'li, karena bahwasanya lam bergabung dengan fi'il, dengan mengubah maknanya. Yang tadinya fi'il mudhari waktunya sekarang atau akan datang, ketika kemasukan lam menjadi madi. Lihat, bitaghyir ma'nahu ilal madi, dengan mengubah maknanya menjadi madi. Sehingga apa? Hatta sarat ka juz'ihi,
sehingga menjadi seperti bagiannya. Karena lam mengubah fi'il mudhari yang tadinya sekarang atau akan datang menjadi madhi, sehingga seakan-akan lam adalah bagian dari mudhari. Sehingga seakan-akan lam adalah bagian dari mudhari. Antum bisa berikan contoh kepada yang lainnya. Misalnya ada sebuah keluarga, dia nggak punya anak, ditakdirkan oleh Allah nggak punya anak, dan dia sangat sedih, merana. Ketika melihat keluarga yang lain dia memiliki anak bahkan banyak. Kemudian ada anak dari panti asuhan dia ambil, dan anak itu membuat dia senang, mengubah keluarganya menjadi senang. Dan dia berakhlak baik, beradab baik, karena anak tersebut mengubah dan bersama dengan keluarga tersebut, sehingga apa? Seakan-akan anak tersebut adalah bagian dari keluarga. Lam karena dia telah mengubah mudhari yang tadi hal atau istiqbal menjadi madhi, sehingga apa? Seakan-akan lam adalah bagian dari mudhari. Oleh karena itu, penulis mencukupi tanda fi'il mudhari dengan lam. Paham sampai sini? Jadi karena lam mengubah arti mudhari, sehingga seakan-akan lam bagian dari mudhari. Itu dalam itu termasuk yang sulit dipahami lagi itu ketika kita belajar. Masya Allah, antum nikmat, antum belajar sama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Nanti antum kalau ke Yaman atau ke Arab Saudi itu penjelasannya beda. Dia nggak diulang-ulang kayak anak kasih permisalan. Ya karena memang bahasa mereka sih gampang. Jadi asal jalan aja. Qala al-faqihiyyu wa law qala nahwu yaqumu lakana aula li'annahu yaqbalu lam, sama seperti sebelumnya. Berkata Imam Faqihi, jikalau penulis mengatakan yakumu, ya tidak kemasukan lam, yakumu saja, niscaya itu lebih utama karena bahwasanya dia yang menerima lam. Karena bahwasanya dia yang menerima lam. Masya Allah. Mungkin sampai sini dulu ya. Kita ambil karena lumayan cukup panjang. Enggak apa, khair insyaallah. Adapun tadi rubai, itu terdapat perbedaan istilah antara ulama nahwu dan ulama shorof, itu ada di halaman 25 yang faidah, ada di situ. Yang faidah. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang hari Jumat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.